warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya Allah, berikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kabupaten Gresik, dan seluruh keluarga besar Aisyah Kabupaten Gresik. Syukur nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur tersebut, tentu kita seyogyanya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah wajib maupun sunnah pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh dan mampu melaksanakannya. Menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan serta menghindari hal-hal yang dapat membatalkannya adalah bentuk ibadah utama pada bulan Ramadan. Di samping puasa wajib, terdapat pula beberapa ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu sholat raweh, membaca Al-Quran atau tadarus, iktikaf di dalam masjid, sedekah, memperbanyak zikir dan doa, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, menjaga lisan dan perbuatan dari tindakan yang tercela, dan mencari malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya sampaikan terima kasih kepada Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kajian Ramadan dengan tema Taraweh sebagai energi spiritual Ramadan. Sholat taraweh merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Mengapa sholat taraweh itu sangat dianjurkan? Yang pertama, sholat taraweh itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah menekankan taraweh sebagai bagian dari qiyam Ramadan, yaitu mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan. Sholat taraweh, keutamaannya salah satunya adalah memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dosa-dosa hambanya pada masa lalu. Sholat taraweh juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughibu fi qiyami Ramadhana min wairi ayya murahum bi azimatin summa yakulu mangkoma Ramadhana imanawah tisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan tanpa memerintahkannya dengan perintah yang keras,
Kemudian beliau bersabda, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, sholat taraweh lebih utama jika dilakukan dengan berjamaah. Berdasarkan sunnah, Muhammadiyah menganjurkan agar taraweh dilakukan secara berjamaah karena dianggap lebih utama. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa siapapun yang sholat taraweh bersama imam hingga selesai, maka baginya dicatat pahala sholat semalam penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innar rajula illa sholla ma'al imami hatta yansorifa khusibalahu qiyamu lailah. Artinya, sesungguhnya seseorang jika sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menegaskan dua hal. Yang pertama, sholat taraweh dilakukan berjamaah dan besarnya keutamaan mengikuti imam sholat sampai selesai. Yang ketiga, sholat taraweh konsisten dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, yang mana Muhammadiyah konsisten menerapkan sholat taraweh sebanyak 11 rakaat yang terdiri dari 8 rakaat sholat taraweh dan 3 rakaat sholat witir yang dikerjakan dengan khusyuk berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrota rakaatan. Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, keutamaan sholat taraweh ini sebagai momentum peningkatan kualitas spiritual. Taraweh merupakan ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, menjadikannya momentum penting untuk meningkatkan disiplin ketenangan batin dan ketaatan. Nah, ini mungkin kita memasuki pada tema inti dari kajian ini, bahwa sholat taraweh sebagai energi spiritual pada bulan Ramadan. Nah, apa sebenarnya energi spiritual itu? Energi spiritual adalah daya batin atau getaran hidup yang bersumber dari jiwa, keyakinan, dan nilai-nilai batiniah seseorang untuk mencapai ketenangan, makna hidup, dan koneksi dengan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi ini memberikan kekuatan emosional, kedamaian batin, dan arah positif, seringkali dirasakan sebagai aliran tenang atau kehangatan di dalam diri seseorang. Dalam perspektif kajian ilmu psikologi, spiritual ini dikonseptualisasikan menjadi suatu variabel kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menemukan makna, tujuan, dan nilai-nilai dalam hidupnya, serta mengintegrasikannya dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh mendefinisikan kecerdasan spiritual. Di antaranya di sini adalah Zohar dan Marshall. Ini mendefinisikan
spiritual question sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai hidup seseorang. Sementara Robert Emmons berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan pengalaman spiritual untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Selain kedua tokoh tersebut, di Indonesia juga ada tokoh lain yang mengembangkan konsep spiritual question ini, yaitu Ari Ginanjar. Ari Ginanjar ini mengembangkan konsep dengan pendekatan emotional spiritual question atau yang biasa dikenal ESQ. Menurutnya, spiritual question ini adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap perilaku dan kegiatan berdasarkan keyakinan, berdasarkan keimanan. Fokus dari spiritual question ini adalah mengintegrasikan antara kecerdasan emosional dengan tauhid keesaan Allah untuk mencapai insan kamil, yaitu manusia yang seutuhnya, di mana implementasinya diwujudkan dalam tindakan yang berdasarkan atau perilaku yang didasarkan pada suara hati nurani yang bersih atau fitrah dan berorientasi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ari Ginanjar juga menjelaskan aspek-aspek dalam kecerdasan emosional spiritual. Secara umum, kecerdasan spiritual mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah kesadaran diri, deep self-awareness, yaitu kemampuan untuk bisa memahami value, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup, serta motivasi diri dalam melakukan setiap tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kebijaksanaan spiritual atau spiritual wisdom, yaitu seseorang memahami makna dari hidupnya sehingga mampu melakukan atau mempunyai pilihan-pilihan perilaku, keputusan, tindakan yang memiliki makna bagi kehidupannya maupun orang lain. Yang ketiga, kedermawanan atau servis, pelayanan terhadap orang lain, memiliki kepekaan dan kerelaan untuk melayani kepentingan orang lain dan mampu berempati terhadap kondisi orang lain. Keempat, aspek kecerdasan spiritual ini juga meliputi ketahanan. Ketahanan terhadap menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi ada hambatan, dalam kondisi sakit, masih merasakan tenang, bisa bersikap dan bertindak dengan tenang. Yang terakhir, aspek dari kecerdasan spiritual adalah integralistik, mampu melihat keterkaitan antara hal-hal yang berbeda. Nah, kecerdasan spiritual ini memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama, kesehatan mental. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan bisa mengelola kondisi batinnya dalam keadaan damai dan tenang. Kemudian mampu mengelola situasi kritis, mampu membantu manusia untuk bertahan dalam situasi sulit atau penderitaan. Yang ketiga, kehidupan yang bermakna, mengubah sesuatu pekerjaan atau aktivitas yang biasa saja, yang mungkin dianggap rutinitas, menjadi suatu bentuk kegiatan ibadah atau tindakan yang bermakna. Secara singkat, spiritualitas question adalah tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh
yang mampu menggunakan akal, emosi, dan jiwa secara bersamaan untuk bisa memaknai hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sholat taraweh dianggap sebagai energi spiritual yang luar biasa, khususnya pada bulan Ramadan, karena berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara individu hamba Allah dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membersihkan jiwa dan mengisi kembali keimanan yang melemah. Beberapa alasan mengapa sholat taraweh bisa menjadi energi spiritual bagi umat Islam. Yang pertama, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa sholat taraweh sebagai sarana pengampunan dosa atau pembersih jiwa. Sholat taraweh diyakini mampu menghapus dosa-dosa yang telah lalu jika dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ibarat embun pagi yang membersihkan noda pada jiwa. Kedua, kedekatan spiritual dengan Allah, qiyam Ramadan. Taraweh adalah bentuk menghidupkan malam. Qiyam Ramadan yang sunnah, yang meningkatkan ketakwaan, memberikan ketenangan batin, serta menjadi wujud syukur dan cinta hamba kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, energi pemacu disiplin dan konsistensi ibadah. Pelaksanaan taraweh sebulan penuh memperkuat disiplin, kesabaran, dan ketekunan dalam beribadah yang dapat menumbuhkan ketahanan spiritual. Keempat, sholat taraweh dapat melengkapi kekurangan ibadah wajib. Sebagai sholat sunnah paling utama setelah sholat wajib, taraweh berfungsi menutupi kekurangan ibadah wajib dan menambah pundi-pundi pahala. Yang terakhir, momen keberkahan dan ketenangan batin. Suasana berjamaah di masjid yang ramai setiap malam menghadirkan suasana persaudaraan yang hangat, ukhuwah Islamiyah, dan ketenangan jiwa yang meningkatkan fokus serta konsentrasi dalam kehidupan. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kajian Ramadan dengan tema sholat taraweh sebagai energi spiritual pada bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita. Mohon maaf apabila ada penyampaian hal-hal yang kurang berkenan, jika ada kekurangan dan kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.